Selamat pagi, nama saya Uli Taizo. Hari ini saya berbicara tentang Pertempuran Surabaya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Surabaya. Sebelum datang ke Surabaya, saya tidak tahu apa-apa tentang Surabaya. Namun, saya pergi jalan-jalan di Surabaya dengan banyak mahasiswa selama liburan. Kami pergi ke kebun binatang bersama, makan makanan Indonesia, pergi ke pasar dan melakukan banyak hal lainnya. Tetapi yang paling berkesan bagi saya adalah Tugu Pahlawan. Di sini ada Tugu Peringatan Pahlawan dan museum. Sebelum saya pergi ke sini, saya tidak tahu seperti apa tempat ini atau untuk apa tempat ini dibangun. Setelah melihat taman yang indah, ada menara peringatan, saya terkejut ketika pertama kali melihat patung di Tugu Pahlawan ini. Di antara banyak orang yang gugur di medan perang, saya melihat seorang pria di tengah-tengah berteriak dan terjatuh. Dan saya benar-benar membayangkan situasi saat itu ketika saya melihat patung ini. Di sana, saya belajar tentang Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang dilakukan oleh banyak orang untuk kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terpenting bagi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang diketahui oleh masyarakat Indonesia, tanggal 10 November di Indonesia adalah Hari Yang Pahlawan, dan mereka yang bertempur dalam Pertempuran Surabaya dianggap sebagai pahlawan. Kami mengetahui bahwa banyak orang Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan mereka. Banyak di antara mereka adalah anak muda. Orang-orang yang sudah tua pun berjuang dan berkorban untuk negara Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita sekarang? Apa yang bisa kita pelajari dari para pemuda yang berkorban dalam pertempuran ini? Saya bisa datang ke Surabaya dan mempelajari bahasa dan budayanya. Banyak anak muda yang berjuang dan mati untuk negara mereka. Tetapi sekarang kami datang ke Surabaya untuk belajar tentang banyak tema. Saya pikir ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Saya rasa dengan belajar di Indonesia, negara yang penuh dengan keberagaman, saya menemukan sesuatu yang penting. Hal itu adalah komunikasi. Saya dapat berkomunikasi dengan banyak orang Indonesia. Saat ini, saya pikir kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan komunikasi. Banyak orang mati dalam pertempuran bersenjata, tetapi saya ingin memanfaatkan pengalaman saya di Indonesia untuk membuat komunikasi menjadi penting mulai sekarang. Oleh karena itu, saya ingin belajar bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Halo, namanya Suzuka. Saya sangat gugup, namun saya melakukan yang terbaik. Sekarang saya akan memulai presentasi saya. Selama 3 minggu berada di Surabaya, saya melakukan banyak hal yang berbeda dengan kebiasaan di Jepang. Mulai dari waktu, cara ulang-ulang, perhubungan, standar kebersihan, dan lain-lain. Tetapi yang paling menarik adalah tentang toleransi beragama. Dalam presentasi ini, saya berbicara tentang Indonesia, di mana 6 agama hidup berdampingan berdasarkan cerita dari teman-teman saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Pertama, saya akan membahas perbedaan keyakinan agama antara Jepang dan Indonesia. Di Indonesia, agama memainkan peran utama dalam kemerdekaan nasional pada tahun 1945. Bisa dilihat dari desa negara Indonesia berupa Pancasila,
Sila pertama berbunyi, ketahanan yang Maha Esa. Sedangkan di Jepang, hanya sedikit orang yang memiliki keyakinan. Agama, politik, dan tempat kelahiran dianggap sebagai topik yang jarang dibicarakan. Di keluarga pun tidak membahasnya. Akibatnya, kehidupan tanpa nuansa agama adalah hal yang sudah biasa. Selanjutnya, saya ingin berbicara tentang toleransi agama. Di Jepang, pembahasan agama adalah topik yang tabu. Tapi saya penasaran. Jadi saya bertanya kepada 2 orang Muslim dan 2 orang Katolik tentang apakah ada kesulitan bagi teman-teman saya untuk beribadah dalam keberagaman agama yang ada. Mereka menjawab tidak. Saya juga menanyakan jadwal mereka di hari Minggu dan membandingkannya dengan jadwal saya. Seperti yang ada lihat, ada aturan yang berbeda tergantung pada agama yang mereka anut. Perbedaan keyakinan membuat agama dianggap sensitif di Indonesia sama seperti di Jepang. Agama bahkan dapat mengubah pikiran seseorang tergantung pada nilai-nilai yang diajarkan. Karena banyak pikiran yang berbeda, banyak juga potensi masalah yang akan muncul. Hari ini, dikarenakan tidak semua orang dapat menerima perbedaan. Untuk pencegahannya, pemerintah menanamkan semangat toleransi dan anti-radikalisme serta memperkuat nasionalisme. Meskipun demikian, menurut teman-teman di UNAI, tidak salah jika tertarik pada keagamaan lain. Hanya sebatas pengetahuan dan tidak mengikutnya, serta membiarkan mereka beribadah dengan tenang. Mereka berpusing untukmu, agamamu untukku, agamaku. Saya merasa cara berpikir seperti ini tertanam kuat dalam diri orang Indonesia. Saya dapat merasakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika yang tidak dapat saya rasakan di Jepang. Selama 3 minggu tinggal di Surabaya dan berteman dengan mahasiswa UNAI. Saya merasa antusiasme dan pengetahuan orang Jepang dan Indonesia tentang situasi di negara mereka sendiri sangat berbeda. Saya sendiri merasa pengetahuan yang saya pelajari di kelas mengenai sejarah dan politik negara saya masih kurang mendalam. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan begitu banyak pengetahuan kepada saya dalam bahasa Jepang dan sederhana. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman, nama saya Enika. Tema presentasi hari ini adalah suku-suku yang ada di Indonesia dan Pancasila. Mari kita mulai. Saya ingin memperkenalkan tentang suku di Indonesia. Tahukah Anda bahwa di Indonesia memiliki banyak suku? Ada kira-kira 300 suku di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Tolong lihat grafik ini. Menurut studi tahun 2010, persentase suku bangsa di Indonesia adalah 40% Jawa, 15% Sunda, 3% Batak, 3% Madura, 3% Tionghoa, dan 36% sisanya adalah lain-lain. Saya akan membahas tentang suku Jawa dan suku Sunda. Suku bangsa terbesar di Indonesia adalah suku Jawa.
Mereka berbahasa Jawa. Matur suun berarti terima kasih adalah bahasa Jawa. Sebagian besar tinggal di Jawa, bagian Tengah dan Timur. Suku terbesar kedua di Indonesia adalah suku Sunda, tinggal di bagian barat Pulau Jawa. Pada umumnya mereka ceria, optimis, dan mudah bergaul. Ada berbagai suku bangsa di Indonesia, sehingga ada orang dengan budaya yang berbeda. Tetapi negara ini bisa bersatu karena Pancasila. Pancasila adalah 5 prinsip di Indonesia yang disebutkan oleh Presiden Soekarno. Ketika saya tinggal di Indonesia, saya melihat tanda ini di mana-mana. Tanda ini melambangkan Pancasila. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu harus dipilih untuk diyakini. Bintang ini melambangkan mata pertama dan Pancasila dari Pancasila. Bintang kedua melambangkan kanan bawah. Bintang ketiga kanan atas, bintang keempat kiri atas, dan bintang kelima kiri bawah. Saya bertanya kepada beberapa mahasiswa Universitas Airlangga, apakah mereka juga bisa menyebutkan sila dari Pancasila, dan mereka semua bisa. Saya percaya bahwa Pancasila adalah apa yang membuat semangat masyarakat tetap terjaga dan negara tetap kohesif. Saya pikir ini berkat Pancasila yang menyebabkan tidak adanya konflik meskipun ada kelompok etnis yang berbeda. Jepang juga harus menciptakan filosofi seperti Pancasila jika ingin memperdalam persatuannya sebagai sebuah negara. Saya rasa masih banyak hal lain yang bisa dipelajari oleh Jepang dari Indonesia. Saya ingin terus memikirkan apa yang bisa kita pelajari dari Indonesia. Demikian presentasi untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih telah datang di acara hari ini. Nama saya Chiyori Sugimura. Saya akan memperkenalkan transportasi online Indonesia dan masalah lalu lintas yang menyertainya. Aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Bluebird populer di Indonesia. Apakah Anda sering menggunakan layanan ini? Alasan saya memilih tema ini karena ketika saya datang ke Indonesia, saya kaget dengan kemudahan GoCar dan GoFood. GoCar bisa pergi ke mana saja dengan harga murah. GoFood memiliki banyak pilihan menu dengan harga yang cukup murah. Tidak ada layanan yang mudah dan sepraktis ini di Jepang. Jepang juga memiliki aplikasi yang memungkinkan Anda memanggil taksi dengan handphone Anda, tetapi sangat mahal dan tidak sepopuler di Indonesia. Misalnya Indonesia dari kampus Unai pergi ke TP dengan taksi biayanya Rp29.500. Tetapi di Jepang dengan jarak yang sama harganya Rp150.000. Dan tidak ada layanan seperti GoRide di Jepang. Karena dilarang oleh undang-undang Jepang untuk menggunakan sepeda motor sebagai
mengganti jasa mengemudi. Walaupun Gojek memiliki manfaat yang besar, layanan ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah persaingan dengan jasa transportasi yang sudah ada sejak lama, yaitu ojek pangkalan. Perbedaannya, tarif ojek pangkalan biasanya didiskusikan dengan pengemudi, sehingga memakan waktu dan terkadang menimbulkan masalah. Dalam situasi seperti itu, layanan transportasi online yang muncul dalam sekejap menjadi populer, sehingga memunculkan reaksi dari tukang ojek pangkalan yang kehilangan penghasilan. Yang kedua adalah kemacetan lalu lintas. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Menurut data, rata-rata setiap orang di Indonesia terjebak macet selama 40 menit per hari. Diperkenalkan sistem 3-in-1 sebagai langkah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas sementara. Ini adalah sistem untuk mengurangi jumlah kendaraan dengan melarang. Lewatnya mobil dengan muatan kurang dari 3 orang di kawasan tertentu pada pagi hari dan sore hari. Namun, itu tidak berhasil. Dan lahirlah pekerjaan baru bernama joki yang menghasilkan uang dengan menumpang di kendaraan sebagai penumpang ketiga. Selain itu, ada sistem ganjil genap yang menentukan hari yang bisa dilewati mobil dengan nomor platnya. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, angka genap atau ganjil di ujung plat nomor kendaraan menentukan apakah kendaraan tersebut dibolehkan melewati area tertentu pada hari tertentu. Tetapi sistem ini juga tidak terlalu berhasil, karena beberapa orang mencoba menghindari aturan ini dengan memiliki 2 mobil yang digunakan secara bergantian. Dengan perkembangan transportasi online yang nyaman, volume lalu lintas akan semakin meningkat di masa mendatang. Karena itu, pentingnya mencari cara mengatasi permasalahan tersebut dalam masyarakat Indonesia untuk perkembangan transportasi online di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Negara mau ini memberikan tip di Indonesia. Selamat pagi, nama saya Namki Genta. Kali ini saya tinggal di Surabaya, Indonesia selama 3 minggu dan negara banyak. Dalam perjalanan hidup saya, yang membuat saya tertarik adalah kebiasaan memberi tip di Indonesia. Saya tidak tahu bahwa memberi tip adalah kebiasaan di Indonesia sampai saya mengunjungi negara ini. Pertama kali saya mengetahui kebiasaan memberi tip di Indonesia adalah ketika saya pergi libur ke sebuah destinasi wisata. Ketika saya tiba di sana, seorang pemandu lokal mengajak saya berkeliling. Setelah selesai menggantar saya berkeliling, pemandu tersebut meminta sesuatu kepada saya. Awalnya saya bingung, tidak tahu apa yang dia inginkan dari saya. Setelah berpikir sejenak, saya pikir dia ingin tip, jadi saya memberinya 10.000 rupiah, tetapi dia sepertinya tidak puas. Saya memberinya tambahan 10.000 rupiah, tetapi saya tidak tahu berapa banyak yang harus saya berikan, jadi saya bingung. Hari ini dikarenakan pemberian tip bukanlah hal yang lazim di Jepang, dan saya tidak meminta pemandu wisata untuk menggantar saya berkeliling. Dalam seperti ini di Jepang, Anda harus membayar di muka untuk dipandu atau
dibantu secara gratis. Nantinya diminta untuk membeli perseteran. Saya juga sering menggunakan taksi di Indonesia karena harganya yang murah. Kadang-kadang saya membayar Rp25.000 untuk taksi ketika tarifnya Rp23.000 dan tidak menerima kembalian. Hal yang sama terjadi beberapa kali dan saya menyadari bahwa ini juga dianggap sebagai tip. Ada beberapa pengemudi yang mencoba memberikan kembalian. Namun seringkali mereka tidak memiliki uang kembalian dalam jumlah yang sedikit. Dan akhirnya saya memberikan uang kembalian kepada mereka sebagai tip. Di Jepang, sangat jarang sekali tidak mendapat kembalian, bahkan 1 yen pun akan kembalian. Jadi saya sangat terkejut ketika saya diberitahu untuk pertama kalinya di Indonesia bahwa saya tidak memiliki uang kembalian. Di Indonesia, menerima uang kembalian sebagai tip adalah hal yang biasa. Jadi saya berasumsi bahwa pengemudi tidak membawa uang kembali. Pengalaman di Indonesia ini membuat saya menyadari betapa berbedanya kehidupan di Indonesia dengan di Jepang. Saya berpikir bahwa bisa memberi tip di Indonesia adalah cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas sesuatu yang telah dilakukan dan berbangga dengan gotong royong, yaitu saling membantu. Awalnya saya bingung karena kebiasaan ini sangat berbeda dengan di Jepang. Namun saya berpikir bahwa kebiasaan untuk mengungkapkan rasa terima kasih tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga adalah bentuk nyata adalah hal yang baik. Terima kasih. Halo, selamat siang. Nama saya Dini Nakata. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Tema poster saya adalah Masakan Surabaya. Saya akan menjelaskan 5 jenis masakan Surabaya. Pertama adalah rawon. Rawon adalah sup hitam yang terbuat dari rupa-rupa dan daging sapi. Rawon terbuat dari daging sapi yang dimasak perlahan sampai empuk dengan bumbu tradisional seperti serai, cabai, jahe, daun jeruk, dan kelapa. Dulu, rawon merupakan makanan layak biasa, namun itu segera menyebar ke kalangan bangsawan Indonesia. Rasa rawon memiliki perpaduan manis, gurih, dan lezat. Berikutnya adalah rujak cingur. Rujak cingur diperkenalkan ke Indonesia dari Timur Tengah dan menjadi makanan favorit para raja-raja Indonesia. Rujak ini terbuat dari irisan timun, mangga muda, nanas, kedandan, tauge, kangkung, dan kacang panjang. Rasa rujak cingur biasanya bercampur menjadi satu, pedas, manis, asin, dan gurih. Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut sapi. Tetapi biasanya cingur bukan hanya mulut, melainkan hidung juga lidah. Yang ketiga adalah sate karak. Sate karak banyak ditemukan di kawasan religius Sunan Ampel di Surabaya. Lebih tepatnya di Jalan Ampel
pernah hampir di semampir lamanya. Sate kara dibuat bukan dari daging, melainkan dari jeruan sapi seperti usus. Disajikan dengan nasi hitam atau kalakan dan ditaburi bumbu kelapa di atasnya yang disebut sambal bubur. Rasa sate kara cenderung gurih. Yang keempat adalah lontong balap. Lontong balap adalah hidangan nasi tradisional Surabaya. Lontong adalah nasi yang dikukus di dalam daun pisang. Biasanya berbentuk silinder. Lontong balap terdiri dari tauge, tahu goreng, kacang cembung goreng, bawang merah goreng, sambal petis, dan kecap manis. Lontong dan tahu khas Jawa Timur terbuat dari terasi yang memberikan cita rasa yang unik. Rasa lontong balap memiliki paduan cita rasa manis dan gurih. Yang terakhir adalah martabak. Martabak adalah adonan yang dipanggang dan dilipat. Adonan ini terbuat dari tepung, telur, dan gula yang diberi topping. Ada dua jenis martabak di Indonesia, yaitu martabak manis dan martabak telur. Martabak manis biasanya diberi topping coklat, kacang, keju, dan sebagainya. Sedangkan martabak telur diberi topping daging cincang dan berbagai macam bumbu. Kata martabak berasal dari bahasa Arab yang berarti telur lipat. Di Surabaya, martabak manis disebut juga tulang belang. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, nama saya Yoichiro Hatta. Ini bukan Jobos, tapi Hatta Bos ya. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Sebelum berbicara tentang tema saya, apakah Anda pernah mengalami pantat terbakar? Sejak saya datang ke Indonesia, pantat saya selalu terasa panas setiap hari karena sambal. Hari ini saya berbicara tentang sambal. Ya. Pertama, apa itu sambal? Sambal mengacu pada racikan pedas dari cabai, bawang, rempah-rempah, dan beberapa bahan lain yang digunakan untuk menyedapkan hidangan. Sambal berasal dari bahasa Melayu dan merupakan hidangan favorit di Indonesia dan Malaysia. Berbagai rasa dan bentuk sambal ada di berbagai daerah, kelompok etnis, dan rumah tangga. 11 tahun 2019 oleh Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa ada sekitar 322 jenis sambal yang berbeda di Indonesia secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, 119 merupakan sambal mentah dan 138 merupakan sambal matang. Setiap sambal memiliki rasa, aroma, dan stimulasi yang sangat berbeda, sehingga salah satu karakteristik utama sambal adalah Anda dapat memilih jenis sambal sesuai dengan makanan dan selera Anda. Berikutnya sejarah sambal. Saat ini, sambal sebagian besar terbuat dari cabai. Namun, cabai bukanlah tanaman asli Asia Tenggara, dan diyakini bahwa cabai diperkenalkan ke Semenanjung Malaya dan Pulau-pulau di Indonesia pada abad ke-16 melalui jalur barat melalui Eropa dan India Selatan dan jalur timur melalui Samudra Pasifik dan Filipina. Sambal asli dibuat oleh para nelayan di perairan sekitar Malaysia dan Indonesia dengan menggunakan merica yang disebut cabuya yang dipanen di Bali.
berikutnya jenis-jenis sambal. Atau lebih dari 300 variasi sambal yang secara garis besar dapat dibagi menjadi sambal mentah dan sambal matang. Sambal mentah menggunakan bahan-bahan mentah yang berarti berasal dari sayuran dan cabai itu sendiri yang ditekankan. Sambal matang digoreng dengan minyak atau dikukus sehingga memberikan rasa yang lebih kaya daripada sambal mentah. Sambal mentah yang paling terkenal adalah sambal matah dari Bali, di mana rasa pedas dari sayuran dan buah-buahan mentahnya sangat menonjol. Sedangkan sambal matang adalah sambal terasi yang ciri khas rasa kecap udang. Sambal kesukaan saya adalah sambal terasi yang dimakan restoran ayam kremes dengan pasas air langgar. Ini adalah cara sederhana untuk membuat sambal. Mereka lihat posternya nanti. Ekstra tentang cobek. Bagian penting dalam membuat sambal adalah cobek, batu giling yang digunakan untuk menggiling bahan-bahannya. Ada berbagai jenis cobek yang terbaik terbuat dari batu andesit dari Gunung Merapi di Jawa Tengah. Cobek ini lebih kuat dari cobek yang terbuat dari kayu. Tanah liat atau batu biasa dan dapat menggiling makanan dengan hati-hati dan kuat. Cobek ini tersedia di toko-toko kerajinan Indonesia dan bisa didapatkan oleh siapa saja yang ingin membuat sambal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya akan memulai presentasi saya. Tema saya adalah insiden semalam. Saya memilih tema ini karena ingin tahu sejarah Jepang dan Indonesia. Tentang insiden semalam, di Indonesia, konflik bersenjata yang disebut insiden semalam terjadi pada 15 hingga 19 Oktober 1945. Segera setelah berakhirnya Perang Pasifik. Insiden itu terjadi di Semarang, Jawa Tengah, dan merupakan hasil dari bentrokan bersenjata antara pasukan Indonesia dan Jepang. Insiden Semarang juga dikenal sebagai Pertempuran 5 hari di Indonesia. Berikutnya adalah kronologi. Indonesia berusaha mendapatkan senjata milik Jepang untuk dipakai berperang melawan Belanda. Pada 12 dan 14 Oktober, sekelompok orang Indonesia pergi ke garnison militer Jepang untuk meminta senjata, tetapi ditolak. Selama waktu itu, keamanan di sekitar Semarang dan Magelang membak dengan cepat. Warga sipil dan personal militer Jepang ditahan atau dibunuh. Pada saat ini, komando Jepang melarang pertempuran sehingga senjata-senjata itu diambil. Setelah mengetahui hal ini, tentara Jepang melancarkan serangan terhadap pihak Indonesia pada 15 Oktober. Pada akhirnya, kesepakatan gencatan senjata dibuat. Berikutnya konsekuensi insiden Semarang. Dalam insiden Semarang, sekitar 2.000 orang mati di pihak Indonesia dan sekitar 200 orang di pihak Jepang. Ini bisa dibilang tragedi terbesar dari pertempuran serang senjata di Jawa. 900 warga Belanda dan warga sipil lainnya yang ditahan di penjara tidak
terbunu karena militer Jepang menyelamatkan mereka tepat waktu. Berikutnya menurut pendapat saya, saat ini lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak terjadinya hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Dan budaya Jepang seperti anime, manga, dan J-pop Jepang telah menjadi populer di Indonesia. Tetapi di masa lalu ada sejarah yang menyedihkan antara Indonesia dan Jepang. Mengetahui sejarah penting untuk mencegah perang. Saya berharap Jepang dan Indonesia lebih rukun lagi dan dapat menciptakan hubungan kerjasama yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, nama saya Yoshito Akamatsu. Saya ingin berbicara tentang bahasa Indonesia. Saya bisa belajar banyak bahasa Indonesia melalui pelatihan bahasa selama 3 minggu ini. Namun, di saat yang sama, saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari untuk bisa menguasai bahasa Indonesia sepenuhnya. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan bahasa. Saya tahu bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai berbagai budaya dan agama. Tetapi selama 3 minggu ini, saya merasakan banyak hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga merasakannya di dalam kelas dan saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa mempelajari semua bahasa Indonesia. Meskipun saya memiliki waktu seumur hidup untuk mempelajarinya. Alasannya karena ada banyak bahasa lain di Indonesia selain bahasa Indonesia. Selama 3 minggu saya belajar bahasa Indonesia. Tetapi ketika saya belajar kata-kata bahasa Indonesia, dosen saya di Universitas Airlangga juga mengajari saya bahasa Jawa secara bersamaan. Dan mereka berkata bahwa bahasa Jawa tidak dimengerti di daerah lain. Di Jawa Barat ada bahasa Sunda dan di Jakarta ada bahasa Betawi. Jadi semakin banyak yang harus dipelajari. Di Jepang kami memiliki organ atau dialek, tetapi dialek tersebut sedikit berbeda dalam hal akhiran dan pengucapan. Tidak begitu banyak dalam keseluruhan kalimat, tapi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa benar-benar berbeda. Hal itu sangat berkesan bagi saya. Misalnya di Indonesia, jika saya mencoba mengatakan saya ingin makan nasi goreng, Kura pengen tahar sekul goreng, Abuti te koyong dan nasi goreng, Gue pengen makan nasi goreng, dan seterusnya. Dengan cara ini ada beberapa cara yang berbeda untuk mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya merasakan bahwa ada banyak bahasa di Indonesia. Saya juga merasakan hal ini dalam situasi lain ketika saya pergi ke Pulau Madura selama liburan. Di sana, supir yang mengatakan saya memberitahu bahwa ada bahasa Madura di Pulau Madura. Saya tidak memiliki masalah di sana karena supir saya bisa berbicara bahasa lokal. Tapi saya sangat terkejut bahwa ada bahasa lain yang tidak jauh dari sana. Di Jepang tidak ada banyak suku dan bahasa seperti di Indonesia. Jadi pengalaman ini sangat baru bagi saya. Saya pikir di masa depan saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai etnis dan negara. Saya merasa bahwa pengalaman selama 3 minggu ini akan menjadi dasar bagi saya untuk menjadi orang yang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki cara berpikir
dan bahasa yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, nama saya Humika Ishino. Saya yakin semua orang rela, tapi ini adalah presentasi terakhir. Jadi saya akan sangat menghargai, jadi jika Anda mau mendengarkannya. Saya terkejut ketika datang ke Indonesia, bahwa agama memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari saya. Teman-teman muslim saya tetap pergi sholat dimanapun berada sesuai dengan jadwal sholat mereka. Bagi mereka ini adalah rutinitas yang normal, tetapi bagi saya ini adalah rutinitas yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dalam bergaul dengan mereka, saya merasa pernah untuk memahami agama. Saya menjadi tertarik dengan agama dan sejarah Indonesia sehingga meneruti kerajaan Majapahit di mana banyak agama yang berbeda hidup berdampingan. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terlahir di Indonesia yang berkembang antara abad ke-13 dan ke-15. Meskipun kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu, kerajaan ini juga dipengaruhi oleh agama-agama lain seperti Buddha dan Islam. Budaya Hindu berkembang pesat selama periode ini, membentuk budaya tradisional Indonesia seperti batik, wayang, dan mesin gamelan. Saya suka sekali budaya Indonesia. Di sisi lain, tahun yang tertulis di batu nisan Toroloyoi yang ditemukan di Mojokerto menunjukkan bahwa tidak hanya agama Hindu, tetapi juga agama Buddha dan Islam tidak diperkenalkan pada masa kerajaan Majapahit. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit menghormati agama yang beragam. Pada puncak pemerintahan Gajah Mada, kerajaan ini memperluas wilayahnya hingga ke semenanjung Melaya, Kalimantan, Selaya Malaka, dan Selaya Sunda, serta menjalin hubungan persahabatan dengan dinasti Ayutthaya di Thailand dan Vietnam. Masuknya berbagai budaya dapat dilihat melalui konteks dan perdagangan dengan berbagai wilayah seiring dengan luasnya kekuasaan mereka. Sejarah dan agama kerajaan Majapahit menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit adalah dasar dari keberagaman Indonesia, di mana berbagai agama, suku bangsa, dan budaya hidup berdampingan. Memahami dan menghormati agama, budaya, dan nilai-nilai yang berbeda sangat penting dimanapun Anda berada di dunia. Saya percaya bahwa memahami dan menghormati perbedaan satu sama lain adalah kunci untuk mencapai keberagaman. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam presentasi, dan para guru yang telah memberikan kesempatan untuk belajar. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda.